Hai sahabat Profit Tutor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Hidup Yandika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Tutor. Ya, jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian. Nanti kita akan banyak sekali belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pahami, yang harus kita pegang sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia. Yang seperti itu yang akan bantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya. Nah, share sebanyak-banyaknya video saya ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan materi-materi edukasi, video-video edukasi tentang investasi. Ya, stay tune terus. Baik, rekan-rekan sekalian, ya. Sekarang saya akan membahas tentang yang namanya potensi ya dari investasi di saham. Nah, kebanyakan orang itu kan kalau mendengar investasi saham, dia mikirnya adalah eh, jalan untuk menjadi cepat kaya. Ya memang tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena jangan jadikan investasi sebagai satu-satunya jalan untuk menjadi cepat kaya. Ya, mindsetnya adalah harus dirubah. Investasi bisa membuat kita kaya, tapi jangan jadikan investasi sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kekayaan. Nah, meskipun memang kalau orang berinvestasi di saham, ya banyak orang yang akhirnya masa tuanya bahagia, masa tuanya akhirnya kaya, ya karena dia telah berinvestasi saham dari yang muda, dari masa dia produktif. Nah, sekarang saya akan bahas tentang uh, potensi ya, potensi penuh, potensi yang powerful jika kita memulai investasi ya sejak dini. Nah, artinya yang saya akan tampilkan sekarang adalah data masa lalu ya. Kita melihat data masa lalu yang dimana nanti pasti akan teman-teman akan tercengang jika teman-teman di tahun pada saat itu teman-teman sudah melakukan investasi, sekarang teman-teman harusnya sudah kaya. Nah, tapi artinya kita bukannya berarti terlambat ya. Tidak ada yang namanya terlambat dalam investasi. Ya, karena apapun bisa terjadi di masa depan. Ya, apapun bisa terjadi di masa yang akan datang. Tapi karena sudah mindset kita adalah berinvestasi, ya mau bagaimanapun nanti jika kita sudah memutuskan untuk berinvestasi di satu perusahaan yang sudah kita pahami, yang sudah kita analisa dan kita percaya, nah walaupun jatuh bangun, kita pasti akan terus rutin berinvestasi di sana. Ya kita pasti akan yakin. Nah, ya, nah jadi teman-teman ingat nggak waktu masih kecil kita diajari untuk nabung sama orang tua kita kan? Kalau kita dapat uang jajan, ya kalau kita dapat uang hari raya, ya angpau dan lain sebagainya. Dan misalkan kalau misal diberikan oleh saudara, kita kan pasti disuruh nabung di celengan. Nah, kebiasaan ini kan biasanya terbawa juga sampai kita dewasa, ya. Tapi masa iya kita cuma nabung aja? Nah, padahal kan nabung itu hanya eh, apa namanya kita menyimpan kan. Masa iya terus kita hanya menyimpan uang untuk dana dana darurat, untuk dana jaga-jaga. Nah, padahal kita harus punya tujuan hidup. Semakin kita bertambah usia, ya namanya kebutuhan, ya kebutuhan untuk uh, papan, ya sandang dan juga pangan pasti akan meningkat. Nah, jadi kita harus punya tujuan kan untuk hidup ini. Nah, dengan adanya tujuan ini, ya kita harus mulai berinvestasi juga. Ya karena dengan berinvestasi kita bisa membicarakan tentang tujuan, kita bisa menentukan tujuan kita. Dan juga investasi ini adalah tentang tujuan. Kalau tidak punya tujuan tentang untuk investasi yang kita lakukan, jangan ngomong investasi. Ya, kita nabung aja. Tapi seperti yang sudah saya sebelumnya katakan bahwa kalau sudah dewasa, ya sudah semakin bertambahnya usia, kita harus memikirkan investasi. Tapi dengan catatan kita tidak melupakan menabung juga, ya karena menabung itu kan pasti, ya
artinya dana yang kita punya itu jadi pasti, jadi aman. Jadi saran saya, setiap teman-teman memiliki penghasilan, teman-teman langsung potong, ya masukkan dana tabungan ke dalam pengeluaran. Nah, sehingga tadi tabungan sudah masuk ke pengeluaran dan jika ada sisa, dan itu harus, nah, teman-teman baru alokasikan untuk investasi. Nah, jadi teman-teman mau sebesar apapun penghasilannya, mau sekecil apapun penghasilan yang teman-teman punya, kalau misalkan teman-teman sudah berpenghasilan tetap ya, apalagi sudah punya tanggungan, itu wajib untuk investasi. Nah, banyak juga di luar sana yang mungkin penghasilannya masih jauh ya di bawah UMR, itu banyak, tapi mereka tetap bisa ya untuk berinvestasi, tetap bisa menyisihkan dana. Nah, ini yang harusnya kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Kita harus berinvestasi. Nah, ya, sekarang saya akan melakukan perbandingan. Misalkan profesi yang kita lakukan dengan yang kita lakukan di saham. Ya, jika kita bisa menyisihkan dana melalui penghasilan kita ini, jika kita investasikan rutin di saham, ya dalam jangka waktu tertentu, kita akan bandingkan yang mana lebih besar hasilnya. Nah, jika kita hanya menyisihkan dan jika kita menginvestasikan di saham. Saya ambil contoh dulu, misalkan kita profesi ya, kita ambil dari profesi apa? Yang mungkin pertama mungkin di bawah UMR ya. Yang mungkin adalah ya penghasilan profesi yang penghasilannya di bawah UMR. Katakanlah penghasilan per bulannya itu mungkin 2 juta ya, 2 sampai 3 juta. Nah, kalau di Bali itu 3 juta itu sudah termasuk UMR. Tapi kalau misalkan di daerah Jakarta itu kan di bawah UMR. Nah, misalkan 3 juta nih, penghasilan 3 juta. Berarti setahun kan 36 juta. Nah, dalam jangka waktu 10 tahun ya, itu kan menjadi 360 juta. Nah, kenapa saya ambil contoh 10 tahun? Ya karena memang kalau kita mau investasi itu adalah jangka panjang. Ya, minimal 10 tahun agar kita bisa mendapatkan atau mengetahui hasil dari investasi. Nah, sekarang kita pakai perbandingan penghasilan kita. Ya, jika kita bisa menyisihkan ya penghasilan kita, tadi penghasilan kita 3 juta, berarti setahun 12 kali 3 berarti 36 juta, 10 tahun 360 juta. Nah, kemudian kita lihat penghasilan yang lebih tinggi lagi. Misalkan pegawai bank ya, pegawai bank misalkan. Nah, itu kan rata-rata 5 jutaan ya, 5 jutaan. Nah, kemudian 5 juta itu kita dapatnya sebulan, berarti setahun kita dapat 60 juta. Dalam 10 tahun kita mendapatkan 600 juta, teman-teman. Ya. Tadi pegawai yang di bawah UMR dapatnya 360 juta setahun, kemudian pegawai bank itu 600 juta satu tahun. Nah, kemudian apa lagi nih yang penghasilan lebih tinggi? Ya, mungkin manajer ya. Mungkin ada manajer di sebuah perusahaan multinasional, misalkan. Tadi penghasilan manajer adalah 10 juta per bulan. Nah, 10 juta per bulan berarti setahun 120 juta. Dan kali 10 tahun adalah 1,2 miliar. Nah, teman-teman ya, teman-teman harus pahami dulu di sini bahwa tadi itu penghasilan dalam 10 tahun. Ya, itu adalah penghasilan jika teman-teman tidak memiliki pengeluaran sama sekali. Yang dimana itu sangat tidak mungkin. Ya. Nah, tadi misalkan nih, dengan penghasilan selama 10 tahun, itu anggap saja kita bisa menyisihkan 50% ya. 50% minimal. Nah, 50% itu memang diperlukan yang namanya komitmen, tapi bisa 50% itu menyisihkan. Nah, tadi kita punya pegawai di bawah UMR 360 juta setahun, kemudian ada pegawai bank ya 600 juta setahun, kemudian ada manajer ya, manajer hotel atau apa, itu penghasilannya 1,2 miliar 10 tahun. Nah, itu kalau misalkan kita potong 50% ya, karena memang yang disisihkan hanya bisa 50%, ya tinggal kita bagi dua. Berarti 360 juta, berarti 180 juta 10 tahun. Kemudian 600 juta, itu pegawai bank, jadinya 300 juta 10 tahun. Dan ada manajer hotel, berarti 600 juta dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya, bandingkan dengan jika kita memiliki dana dan kita tempatkan di saham. Nah, ya teman-teman,
kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi di saham, ya teman-teman pilihnya cenderung saham apa nih ya? Mungkin bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Tapi saya pilihkan saham-saham perusahaan yang big caps ya, yang artinya juga dimiliki saham-saham BUMN dan juga perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah kita percaya. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita berinvestasi di pasar modal ya, perusahaan-perusahaan yang listing atau melantai di bursa efek Indonesia itu kan adalah perusahaan-perusahaan yang hebat ya, yang beda dengan perusahaan-perusahaan lainnya dari segi pengalaman, dari segi kinerja. Tapi bukan berarti kita bisa menginvestasikan semuanya ya dana kita di di setiap perusahaan tadi. Nah, tentu kan ada analisanya. Nah, ini saya berikan contoh aja ya, yang mungkin bisa sebagai pembanding dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, jadi yang mana menghasilkan lebih banyak kasarnya? Nah, kita pilihan saya yang pertama adalah saham Bank Mandiri ya dengan kode emiten BMRI. Nah, ini dengan catatan jika kita berinvestasi dari tahun 2005 ya, 2005 sampai 2022, di mana itu adalah 17 tahun. Nah, jika teman-teman bekerja, itu biasanya di umur berapa? Nah, ada yang umur 23 tahun kan? Kalau kita sarjana, mungkin 23, 22 atau 20-an lah ya. Kalau kita bekerja selama 17 tahun, berarti kita belum sampai umur 40 tahun, yang dimana itu masih usia produktif, dan kita masih cenderung bekerja. Nah, tadi saya berinvestasi 17 tahun di pasar modal, ya di saham Bank Mandiri, contohnya yang pertama. Nah, di saham Bank Mandiri itu di tahun 2005 harga per lembar sahamnya masih Rp725. Nah, kemudian di tahun 2012 itu nilai per lembar saham itu adalah 3.600. Kemudian di tahun 2022 itu menjadi 7.925 ya per lembar saham. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Dengan dana 725 juta, nah itu di tahun 2012 menjadi 3,6 miliar, teman-teman. 3,6 miliar. Di tahun 2022 itu menjadi 7,9 miliar. Dalam jangka waktu 17 tahun, ya, teman-teman punya uang 700 juta, itu menjadi 7,9 miliar di tahun 2022. Nah, ini kan peningkatannya 1000% ya teman-teman ya, 1000%. Nah, kalau misalkan kita bilang per tahun, tadi 1000% dibagi 17 tahun, kan berarti 58% ya per tahun. Nah, teman-teman bisa bayangkan, mungkin nggak di pekerjaan teman-teman, itu peningkatan gajinya 58% per tahun. Nah, 10% aja dari UMR sudah lumayan. Nah, tapi kalau misalkan 58%, ya teman-teman dapat di Bank Mandiri aja dalam jangka waktu 17 tahun. Ya, secara kasarnya kita ongkang-ongkang kaki aja dapat 58%. Nah, ini berarti kasarnya ya apa yang kita capek-capek kerja. Nah, kita investasi aja dong. Nah, ini kan kita ngomong secara frontal ya, kalau kita ngomong secara frontal. Tapi memang dari mana kita bisa berinvestasi jika kita tidak memiliki penghasilan. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, ada saham Bank BRI, yang masih sama di bank. Ya, kenapa? Karena memang Bank Mandiri dan Bank BRI adalah BUMN, ya, dan juga perusahaan besar. Dan juga memang sektor keuangan itu jarang sekali mati ya, jarang sekali mati. Memang ada bank yang mengalami kebangkrutan, tapi memang itu disebabkan kebanyakan oleh faktor internal, ya, korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini Bank BRI ya. Nah, di tahun 2005 teman-teman, itu harga per lembar sahamnya adalah 235 perak. Nah, di tahun 2012 itu menjadi 1.200 teman-teman. Ya, 1.200. Hampir 1000% juga. Nah, di tahun 2022 itu menjadi 4.400. Ya, teman-teman. Nah, misalkan dari dana 235 juta itu menjadi 1,2 miliar di tahun 2012 dan menjadi 4,4 miliar di tahun 2022. Bayangin teman-teman. Ya, itu 2000% loh naiknya dalam 17 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu naiknya hampir 100% lebih ya. Nah, ini kalau kita bandingkan juga, ya itu tidak ada pekerjaan yang bisa peningkatannya hampir 100% setahun. Nah, ya, ini tadi contoh-contoh
yang sudah saya berikan, perbandingan jika kita berinvestasi di saham dalam jangka waktu yang sama, eh, per tahunnya itu bisa mengalahkan penghasilan kita di pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini kalau kita ngomong secara data. Tapi apakah ada jaminan bahwa 10 tahun lagi ini akan terulang? Ya, belum tentu. Karena di saham tidak ada yang namanya kepastian, tidak ada yang namanya jaminan, dan tidak ada yang namanya garansi ya bahwa semua akan terulang. Tapi dengan adanya analisa teknikal, ya kita percaya bahwa history will repeat itself, ya bahwa sejarah akan kembali terulang. Tapi apakah secara pasti, apakah pasti sama? Ya, itu kan belum tentu. Nah, ya jadi teman-teman, di sini saya harapkan bahwa kalau kita rutin berinvestasi di saham, ya, itu potensi kita menjadi kaya itu jauh lebih besar ketimbang kita tidak berinvestasi. Jadi apa yang kita harus lakukan? Ya, yang pertama kita harus punya penghasilan dulu. Kemudian kita harus menabung pasti. Kemudian yang ketiga, baru kita berinvestasi di saham. Nah, jadi saham-saham pilihan itu banyak ya, saham-saham pilihan banyak yang ada di bursa efek. Nah, ini adalah sekarang bagaimana kita menganalisanya, agar kita bisa menemukan saham yang tepat untuk kita investasikan dana kita. Nah, oke teman-teman ya, sampai di sini dulu materi saya tentang perbandingan pekerjaan ya dengan saham. Nah, jadi saya harapkan teman-teman mulai saat ini juga mulai berinvestasi di saham. Oke? Teman-teman nyalakan terus loncengnya agar teman-teman menjadi yang pertama dalam mendapatkan info-info terbaru dan update-update menarik tentang saham dan juga investasi. Saya Imadi Rupiandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.